Halo semuanya, yang terhormat Bapak Asus selaku dosen planktonologi dan teman-teman B01 Ganjil yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putu Anggularasati, Imade Krisna Denanta, Muhammad Hafid Arizal, Frida Novi Fajaria, Aulia Ezar Syarif, dan Aryo Dipto Jainutomo. Kami akan membawakan materi yakni metode pengamatan fitoplankton dan zooplankton. Definisi kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Menurut Sugiono, mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti daripada generalisasi. Sedangkan menurut Strauss dan Corbin, Amzir tahun 2010 mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Definisi kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Menurut V. Wiratna Sujarweni mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Sedangkan menurut Sugiono mengatakan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandas pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data berupa kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tujuan sampling secara kualitatif, yaitu dimaksud untuk mengetahui jenis-jenis plankton. Secara kualitatif bisa menggambarkan tingkat keragaman maupun dominasi plankton yang didapatkan. Gambaran tingkat keragaman dan dominasi ini dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan lingkungan perairan. Tujuan sampling kuantitatif, yaitu untuk mengetahui kelimpahan plankton yang bisa menggambarkan distribusi waktu dan tempat, sehingga dengan itu bisa diketahui tingkat trofiknya. Selanjutnya ada peralatan sampling. Yang pertama ada tabung atau botol air atau water bottle. Dengan mengambil sampel air pada kedalaman tertentu, botol yang digunakan umumnya berkapasitas volume dari 100 sampai 500 ml. Yang kedua ada Van Don atau Nansen Bottle Sampler. Diturunkan pada kedalaman tertentu, tabung ini akan ditutup dengan meluncurkan ring atau besi pemberat sehingga bagian atas dan bagian bawah akan tertutup. Yang ketiga ada pompa hisap. Dilakukan dengan menyedot air dari kedalaman tertentu sampai kedalaman yang diinginkan ujung pompa yang diturunkan. Air kemudian disedot, ditampung, dan disaring. Kekurangan dari metode ini adalah tidak semua plankton kemungkinan terhisap sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat ada plankton net. Berukuran diameter 31 cm dengan mesh size antara 600 sampai 200 mesh per inci atau ukuran 0,33 sampai 0,54 mm. Dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ada preservasi. Menurut Francoeur et al. Pada tahun 2013, cara dan bahan untuk preservasi sampel adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada formalin 4%. Diperoleh dari 2 gram boraks ke dalam 98 ml formalin 40%. Diencerkan dengan cara 10 ml larutan formalin boraks ditambahkan 90 ml air atau aquades, maka akan didapatkan larutan formalin 4%. Yang kedua ada lugolodin. Dapat menyebabkan hilangnya flagella. Harus kembali ditambahkan setiap 6 bulan sekali. Tambahkan pada 1-2%, bisa menyebabkan pengerutan 30-40% volume sel plankton. Yang ketiga ada glutaraldehyde asap. Membahayakan kesehatan jika terhirup, warna tetap dan bersifat fluoresensi. Sedikit menyebabkan distorsi sel plankton, hanya ditambahkan pada 0,25-1%. Teknik sedimentasi. Teknik sedimentasi bersifat non-selektif. Kekurangan dari teknik ini menyebabkan kerusakan sel plankton atau destruktif, sehingga untuk keperluan identifikasi jenis plankton, teknik ini sangat kurang membantu. Proses yang dilakukan pada teknik sedimentasi yaitu sampel ditambahkan larutan deterjen 10 ppt untuk mempercepat proses pengendapan. Larutan deterjen dibuat dengan cara melarutkan 10 ml cairan deterjen ke dalam 1 liter air. Kecepatan pengendapan dengan penambahan larutan deterjen yaitu 0,5 jam per milimeter tinggi tabung. Teknik filtrasi membran. Filtrasi dengan filter membran 0,45 mikrometer. Cara yang dilakukan yaitu dimulai dengan mengocok sampel, kemudian sampel yang telah diketahui volumenya divakum dengan kekuatan 50 kPa sampai tersisa 6 ml. Kekuatan vakum kemudian diturunkan sampai dengan 12 kPa. Kelemahan teknik ini terutama fitoplankton yang memiliki membran sel yang lemah akan mudah rusak. Untuk selanjutnya, teknik sentrifugasi. Teknik ini dilakukan untuk mempercepat pengendapan sampel, tetapi teknik ini dianjurkan untuk memperoleh hasil yang teliti secara kuantitatif karena bersifat non-destruktif. Cara yang dilakukan yaitu sampel disentrifugasi dengan kecepatan 1000 revolusi per menit selama 20 menit. Cairan di atasnya atau supernatan diambil, kemudian endapan dianalisis. Mikroskop dan kalibrasi. Dalam pengamatan organisme plankton diperlukan mikroskop monokuler dengan perbesaran lemah 10x40 dan kuat 10x12,5. Metode pengamatan Sedgwick River Counting. Leslie dan McDermott 2010 menyatakan bahwa SR counting merupakan alat yang bisa digunakan dalam penghitungan plankton karena mudah dan menghasilkan data yang bisa digunakan pada besaran objektif tinggi. Proses pengisian sampel metode penghitungan dengan SR counting adalah sebagai berikut. Yang pertama, menaruh cover glass melintang di atas sel agar tidak terjadi gelembung dalam sel. Yang kedua, memasukkan sampel dengan pipet. Yang ketiga, masa tunggu sampel agar mengendap kurang lebih 15 menit. Yang keempat, menghitung plankton pada bagian dasar chamber. Yang kelima, plankton yang tidak mengendap dihitung secara terpisah dan hasilnya dijumlahkan. Pengamatan dengan alat ini ditunjukkan bagi mikrozooplankton dan fitoplankton dengan menggunakan mikroskop pembesaran 200 kali. Jumlah plankton dalam SR counting dapat dihitung dengan persamaan jumlah per ml sama dengan C kali 1000 mm3 per L kali D kali W kali S, di mana C adalah jumlah organisme hasil perhitungan, L panjang setiap strip, D kedalaman setiap strip, W lebar setiap strip, S jumlah strip yang planktonnya dihitung. Metode pengamatan Palmer dan Malaney counting. Menurut Venture et al. 2013, PM counting dirancang terutama untuk menghitung fitoplankton berukuran nanoplankton. Alat ini berbentuk sirkuler chamber dengan diameter 17,9 mm, kedalaman 0,4 mm, dan volume 0,1 ml. Sampel yang akan dianalisis dimasukkan pada PM counting menggunakan pipet
melalui saluran yang tersedia pada chamber, kemudian dibiarkan 15 menit agar mengendap. Fitoplankton kemudian dihitung pada beberapa lapang pandan yang diambil secara acak. Penghitungan dengan menggunakan PM counting sebagai berikut. Jumlah per mililiter sama dengan C kali 1000 mm3 per A kali D kali F, di mana C adalah jumlah organisme plankton keseluruhan, A luas lapang pandang, D kedalaman PM sel, F jumlah lapang pandang yang dihitung planktonnya. Metode pengamatan hemositometer. Menurut Lee Grizzly dan McDermott pada tahun 2010, alat ini umumnya digunakan untuk menghitung jumlah sel darah pada laboratorium standar bidang kedokteran. Namun alat ini juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah sel plankton. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan alat ini terutama dikhususkan untuk menghitung jumlah sel plankton yang padat agar hasilnya tidak underestimate. Untuk sampel yang berasal dari lapang dengan populasi plankton yang beragam, seperti soliter, koloni, dan filamen, tidak dianjurkan menggunakan alat ini. Alat ini mempunyai grid yang berbentuk garis yang dilengkapi dengan counting plate. Tiap grid pada alat ini luasnya adalah 1 mm dan mempunyai kedalaman chamber 0,1 mm. Sampel yang akan diamati diteteskan dengan pipet dan diamati dengan perbesaran 450 kali. Hasil perhitungan jumlah sel pada grid dikalikan 10 pangkat 4. Lucky drop atau micro transit counting. Berdasarkan hasil penelitian Sunita et al. Pada tahun 2007, metode ini relatif sederhana untuk penghitungan plankton. Penggunaan metode ini terutama untuk menghitung sel yang padat. Cara analisis yang dilakukan yaitu dengan memipet 0,1 ml sampel dan memasukkan ke dalam glass slide kemudian ditutup dengan cover glass ukuran 2x2 cm. Jumlah organisme per mililiter sampel adalah, yaitu rumusnya C dikali A1 per A2 kali S kali V, di mana C itu adalah jumlah organisme yang dihitung dari sampel, A1 adalah luas cover slip mm², A2 luas 1 strip mm², S adalah jumlah strip yang dihitung planktonnya, V adalah volume sampel di bawah cover slip.